Oke, baik. Jadi apa namanya, pasar modal syariah itu tidak berbeda dengan pasar modal pada umumnya ya. Jadi pasar modal syariah merupakan bagian ya, bagian dari pasar modal gitu ya. Oke, Iya. baik Pak Hari. Kemudian ada lagi nih yang suka bertanya ke kita nih. Sebenarnya pasar modal itu atau berinvestasi di pasar modal itu benar-benar halal apa enggak sih gitu. Siapa sih sebenarnya yang menjamin kehalalan berinvestasi di pasar modal itu, apakah udah ada cap logo halalnya gitu. Kita kan Lagu banyak halal yang ya. masih ragu nih Pak Hari nih di masyarakat kita. Mau nggak Pak Hari pencerahannya? Iya, iya, iya. Baik, terima kasih. Jadi ya itu tadi jadi kita sudah cerita banyak ya tadi ya. Kalau di pasar modal ini ya sama lah dengan di pasar pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya di pasar pada umumnya, baik itu pasar tradisional atau pasar modern gitu, kita bisa nih nemuin misalnya produk-produk kayak alkohol misalnya ya gitu ya. Nah di pasar modal pun seperti itu juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masuk pasar kan ya biasa aja ya, semua boleh dibeli ya, kecuali hal-hal yang dilarang, yang non halal kayak tadi ya alkohol, kemudian hal-hal yang mengandung mudorot, banyaknya lebih banyak mudorotnya seperti misalnya rokok gitu ya. Nah di pasar modal pun seperti itu gitu. Jadi kalau tadi di pasar tradisional atau pasar modern ini ada produknya di situ yang non halal, kalau di pasar modal itu sahamnya gitu. Jadi kalau di pasar tradisional ada yang menjual alkohol gitu misalnya. Kalau rokok ya di pasar modal juga ada tuh saham-saham alkohol, saham-saham rokok gitu ya. Nah, semua sahamnya istilahnya gini, uh, apa namanya tadi ketika sahamnya itu bertentangan dengan prinsip syariah itulah yang dilarang gitu ya. Jadi sebenarnya secara prinsip mekanisme di pasar modal ini apa ya tidak tidak bertentangan dengan fikih muamalah gitu ya gitu. Jadi semuanya kan terkait dengan perdagangan efek, manajemen efek, investasi itu kan nggak ini ya, maksudnya bukan sesuatu yang dilarang lah ya gitu secara kecuali kalau misalnya di situ ada terdapat riba, ada terdapat tadi barang-barang yang non halal tadi. Nah kemudian di pasar modal sendiri juga di pasar modern atau pasar tradisional sendiri juga biasanya nih ya ada praktek-praktek seperti ini. Saya mau beli misalnya panci lah misalnya panci harganya 10.000 atau 20.000 lah ya 20.000 gitu kan. Kalau belinya cash. Tapi saya mau belinya diangsur nih bisa nggak bang gitu kan? Kredit gitu. Oh bisa gitu. Bisa tapi nanti ada lebihnya ya bu, misalnya gitu ya. Diangsur 3 bulan gitu. Diangsurnya per bulannya tadi misalnya harganya tadi 30.000 misalnya ya 30.000 ya udah diangsur deh per bulannya 12.000 deh 12.000 ya gitu. Jadi selama 3 bulan ini kita bayar 36.000. Nah 6.000 itu kan istilahnya riba ya gitu ya ribanya. Nah kalau di pasar tradisional atau pasar modern ada praktek seperti itu, di pasar modal pun seperti itu juga ada gitu. Nah itu namanya margin trading ya. Jadi kita beli saham tapi kita minjem dulu nih uangnya gitu kan, minjem dulu uangnya ke perusahaan efek gitu. Karena kita lihat nih, oh sahamnya nih lagi ini nih, lagi turun nih, lagi bagus nih harganya gitu kan, lagi support nih misalnya gitu. Nah kita berharap, ah ini akan naik lagi nih harganya. Saya mau borong tapi saya nggak punya dananya gitu. Gimana caranya? Bisa dengan cara meminjam ke perusahaan efek gitu. Nah itu transaksi margin trading dengan meminjam ke perusahaan efek tadi kita dikenakan bunga. Nah itu kalau di pasar modal secara umum itu mungkin dilakukan, tapi di pasar modal syariah itu dilarang gitu, nggak boleh gitu kan gitu. Nah kemudian ada juga praktek-praktek kayak gini Pak, kadang-kadang di pasar tradisional ataupun modern gini, ketika misalnya kita beli handphone misalnya ya, bang ada handphone gitu kan merek X seri XX misalnya gitu ya, oh ada mas gitu kan, ya udah coba lihat barangnya gitu. Nah biasanya tuh kadang-kadang kita dapetin gini, si pemilik tokonya nih melipir dulu nih ke toko sebelah gitu kan, minjem barangnya dulu gitu kan, pinjem dulu deh gitu kan.
kemudian dikasih ke kita, nih mas barangnya gitu kan, sesuai dengan spek, dijual ke kita gitu, padahal itu barang belum menjadi milik si pedagang itu ya. Nah itu terjadi tuh ya kadang-kadang di pasar tradisional ataupun modern. Nah di pasar modal pun sama, ada praktek seperti itu gitu. Jadi ada misalnya saham nih harganya eh, lagi lagi tinggi ya misalnya, lagi tinggi nih, kalau lagi tinggi kan lagi resisten nih misalnya, lagi resisten nih sahamnya nih. Nah ini uh, kan bagusnya kan saham-saham kalau di harga tinggi itu kita jual ya gitu kan. Kita jual nih, kita jual, tapi saya nggak punya barangnya, nggak punya sahamnya gitu kan. Bisa nggak gitu? Bisa. Caranya gimana? Caranya saya pinjem saham tersebut gitu ya ke perusahaan efek gitu, perusahaan sekuritas gitu. Saya pinjem, saya jual dulu nih gitu kan. Saya jual dulu, berharap apa? Berharap harganya nanti turun. Ketika harganya turun, nanti saya beli lagi gitu kan. Ada spare harga, ada keuntungan di situ buat saya gitu. Nah itu di pasar modal syariah tidak diperbolehkan gitu, karena itu masuk ke dalam transaksi bai'ul ma'dum gitu, short selling ya kalau di pasar modal ya istilahnya short selling. Tapi kalau di pasar modal syariah itu nggak boleh, karena dia masuk ke bai'ul ma'dum, jual jual kosong gitu. Artinya dia jual sesuatu yang memang belum dimiliki gitu. Seperti itu. Nah, jadi memang transaksi di pasar modal selain jika tidak ada unsur-unsur yang seperti itu, ya insya Allah halal gitu ya. Gitu selama efeknya misalnya masuk dalam efek syariah, kemudian transaksinya juga terhindar dari transaksi yang seperti itu tadi yang kita contohkan tadi, yaitu insya Allah apa namanya bolehlah kita beli gitu ya gitu. Nah selain transaksi tersebut juga kalau di pasar modal kan ada ya transaksi yang dilarang gitu ya, transaksi yang dilarang kayak misalnya cornering misalnya kayak gitu ya. Kemudian misalnya penawaran palsu gitu kan. Kemudian ada juga insider trading gitu. Nah, kalau di pasar modal yang konven, misalnya kita bilang konven kali ya. Gitu. Kalau di pasar modal yang konven aja nggak boleh, apalagi di pasar modal syariah ya itu nggak boleh gitu. Nah, hal-hal inilah yang memang diatur khusus di POJK terkait dengan pasar modal syariah, di mana pengaturannya itu mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian pertanyaannya siapa yang mengawasi tadi ya? Siapa yang menjamin gitu kalau itu syariah? Nah, kalau di pasar modal ini unik nih teman-teman. Jadi ada suatu profesi namanya ahli syariah pasar modal gitu. Ahli syariah pasar modal atau ASPM. Nah, ASPM ini fungsinya bisa dua, bisa sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) ya di di perusahaan-perusahaan gitu yang misalnya mengelola efek syariah gitu ya. Misalnya menerbitkan reksadana syariah gitu kan, kemudian mengelola portofolio efek syariah gitu. Atau dia juga bisa berfungsi sebagai tim ahli syariah gitu. Jadi ketika suatu emiten mau menerbitkan produk atau efek syariah tadi ya, misalnya sukuk gitu, kita sebut aja sukuk misalnya, suatu emiten mau menerbitkan sukuk gitu. Nah, berarti dia kan harus dinilai nih, misalnya emitennya emiten umum ya, emiten bukan yang berdasarkan ADART-nya bukan berdasarkan prinsip syariah gitu ya, kegiatan usahanya. Nah, ini emitennya umum mau menerbitkan sukuk misalnya. Nah, berarti kan harus dinilai dulu nih sukuknya sudah memenuhi prinsip syariah belum gitu. Nah, yang menilai itu siapa? Yang menilai itu namanya tim ahli syariah gitu. Nah, itulah jadi insya Allah dari hulu ke hilirnya di pasar modal syariah ini sudah sangat diatur ya terkait kesyariahannya itu sendiri Pak. Gitu. Jadi dari penerbitan sampai perdagangannya itu sudah diatur secara lengkap gitu. Infrastrukturnya udah lengkap lah insya Allah gitu. Jadi teman-teman tidak khawatir lagi ketika menggunakan produk atau layanan di pasar modal syariah ini. Gitu. Oke baik Pak Hari. Nah ini kita udah mulai tertarik nih dengan investasi di pasar modal syariah. Nah kita mau tanya lagi nih Pak Hari, kira-kira produk-produk apa sih yang ada di pasar modal syariah untuk kita bisa beli gitu, bisa kita transaksikan, kita investasikan gitu Pak Hari. Kira-kira apa aja yang ada di pasar modal syariah produknya?
Ya, sebenarnya di pasar modal syariah ini produk-produknya juga nggak kalah lengkap ya dengan yang di pasar modal pada umumnya ya, di konvensional lah kita bisa bilang misalnya ya. Jadi kalau misalnya di pasar modal pada umumnya ada saham, di pasar modal syariah ada namanya saham syariah kayak gitu ya. Kalau di pasar modal pada umumnya ada reksadana, kita juga punya reksadana syariah gitu kan. Kemudian kalau misalnya di pasar modal ada obligasi, ya kita punya namanya sukuk gitu ya. Gitu. Jadi beda nih dengan obligasi gitu. eh yang beredar sih produk-produk itu Pak. Jadi saham saham syariah, reksadana syariah, sukuk yang sudah beredar ya. Kemudian yang paling terbaru juga ada namanya securities crowdfunding gitu ya. Nah di securities crowdfunding ini si emiten UMKM ini ya, ini bisa menerbitkan baik itu saham syariah maupun sukuk juga gitu sama gitu. Hanya saja memang penerbitannya lewat platform SCF gitu. Kalau untuk pengaturannya sendiri sebenarnya sudah cukup lengkap ya. Selain produk-produk yang sudah beredar, ada juga beberapa infrastruktur yang sudah disiapkan, infrastruktur pengaturan yang sudah disiapkan, seperti efek beragun aset syariah dan dana investasi real aset syariah gitu. Hanya saja sampai saat ini belum ada yang menerbitkan gitu, belum ada MI yang menerbitkan produk-produk tersebut gitu. Jadi secara infrastruktur sebenarnya kita sudah lengkap, jadi tinggal dipakai aja kalau industri mau pakai gitu ya. Kalau MI mau terbitan diri syariah, udah ada aturannya gitu. Mau buat EBA syariah, udah ada aturannya. Jadi insya Allah eh, tinggal pakai saja gitu ketika ada kebutuhan untuk menerbitkannya gitu. Oke, baik, Mas Hari, untuk pertanyaan berikutnya. Nah, kita kan tadi sudah diinformasikan tentang produk-produk yang ada di pasar modal syariah nih, Mas Hari ini. Nah, kira-kira di antara produk-produk itu yang paling aman dan yang paling untung besar. Nah, kita kan kalau namanya investasi kan pasti bicaranya yang untung gede gitu kan. Yang untung gede itu yang mana nih? Di samping untung juga aman. Nah, kira-kira produk apa itu, Mas Hari? Iya, iya. Baik. Sebenarnya kalau bicara tentang keamanan ya gitu ya, aman nggak sih gitu investasi di pasar modal syariah gitu ya. Ya tadi ya, karena pasar modal syariah bagian dari pasar modal pada umumnya, jadi kalau di pasar modal itu memang sudah diatur ya, sudah sangat diatur ya. Jadi tidak ada tuh namanya pihak yang memiliki perannya sangat sentral gitu. Jadi semuanya dia yang urus enggak ya. Jadi sudah kalau bahasanya di bank dual control lah gitu ya. Gitu. Jadi ketika kita misalnya buka rekening saham gitu ya, rekening saham, ya kita akan dapat namanya SID gitu ya, akan dapat namanya RDN, akan dapat namanya SRE gitu ya, rekening efek. Jadi terpisah tuh antara, jadi ketika kita misalnya punya dana nih, dananya bukan dipegang sama perusahaan sekuritas gitu ya, dananya ada di rekening RDN kita di bank gitu, di bank RDN gitu, bank rekening dana nasabah gitu. Jadi ketika kita mau beli ya kita ambilnya dari rekening bank itu, bukan dari perusahaan sekuritas gitu. Perusahaan sekuritas nggak megang uangnya gitu ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Atau misalnya eh, ketika kita berinvestasi di reksadana misalnya ya, di reksadana. Reksadana pun sama seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita beli reksadana, kita setorankan dana kita gitu ya untuk membeli reksadana, itu dananya itu nggak apa istilahnya, nggak ditransfer ke rekeningnya si MI-nya gitu ya. Gitu, MI ini hanya mengelola portofolio efek gitu. Nah, kemudian reksadana kita di mana? Reksadana kita dana kita di mana uangnya gitu kan? Uang kita ada di bank kustodian gitu ya. Karena untuk membentuk suatu KIK reksadana itu kan eh, harus ada kontrak gitu ya, KIK antara bank kustodian dengan MI gitu, kontrak KIK gitu untuk menerbitkan reksadana tadi. Nah itu, jadi istilahnya si bank kustodiannya pegang uangnya, MI hanya mengelola portofolio efeknya gitu. Jadi kalau kita kayak ke restoran gitu ya, kayak ke restoran mau beli nasi goreng gitu, itu kita kan bayarnya bukan ke pokinya ya, gitu. Kita bayarnya ke kasir gitu kan. Kasir, kita bayar ke kasir, dia yang beli bahan segala macam, yang mengelola ya si pokinya itu gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Makanya kalau misalnya aman atau enggak sih, maksudnya mana sih yang lebih aman gitu kan, produknya lebih aman. Sebenarnya
insya Allah ya produk-produk pasar modal itu aman semua gitu ya, insya Allah aman gitu. Nah sekarang juga kalau untuk saham juga udah ada namanya SIPF ya gitu ya. Securities Investor Protection Fund gitu. Nah itu fungsinya kalau di bank kayak ya semacam LPS gitu ya, lembaga penjamin simpanan gitu. Jadi ketika ada fraud dari perusahaan sekuritas misalnya itu, dana kita insya Allah dijamin tuh seperti itu. Nah itu kira-kira. Kemudian ya, tadi terkait keuntungan ya. Nah, yang paling cuan gimana nih? Iya, jadi sebenarnya gini teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita berinvestasi itu eh, sudah produk-produknya itu sudah didesain sedemikian rupa gitu, sesuai dengan kebutuhan investasi kita gitu, kebutuhan investasi dan profil resiko kita masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi nggak bisa tuh istilahnya, susah juga sih dibanding-bandingin gitu ya. Mana yang lebih kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita bandingin gitu ya agak sulit tuh Pak gitu. Agak sulit, mana sih yang lebih cuan, apakah reksadana atau saham, ya semuanya pasti high risk high return, low risk low return gitu ya, tergantung pilihannya gitu. Jadi setiap produk sudah didesain sesuai dengan tujuan investasi kita dan profil resiko investor. Jadi investor tinggal pilih aja sebenarnya maunya yang high risk high return kah gitu kan, atau yang low risk low return kah gitu kan. Nah itu bisa disesuaikan tuh gitu. Jadi yang namanya untung itu kan nggak harus untung secara materi ya Pak ya. Maksudnya ketika kita nih investasi di produk-produk yang high risk misalnya ya, tapi kita nggak bisa tidur tiap malam gitu. Potensi returnnya sih besar gitu kan, tapi tiap malam kita nggak bisa tidur. Nah itu kan sebenarnya bukan keuntungan juga buat kita ya gitu. Teman-teman ya, gitu. Jadi kita investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kita dan sesuai dengan profil resikonya, seperti itu mungkin Pak Eva. Oke, baik. Jadi cukup aman ya, cukup aman untuk kita berinvestasi di pasar modal dan produk-produknya ya, Mas Hari. Dan juga untuk cuan enggaknya itu nanti kita bisa sesuaikan dengan profil kita masing-masing begitu ya. Nah, kemudian ini lagi nih Mas Hari, saya pernah dengar ada trading forex, ada Bitcoin tuh yang pernah top gitu kan beberapa waktu yang lalu. Nah, sebenarnya produk-produk itu merupakan produk investasi di pasar modal atau bukan ya, Mas Hari? Nah, kemudian perbedaannya forex, Bitcoin dengan saham kira-kira apa itu ya, Mas Hari? Oke, baik. Tadi forex sama mungkin kripto ya yang ini ya. Kalau Bitcoin salah satu ini aja ya, merek aja ya gitu ya. Ya, jadi selama ini saat ini sih belum ya. Maksudnya yang namanya forex ataupun cryptocurrency ya khususnya tadi itu bukan merupakan produk pasar modal gitu ya. Jadi memang pengawasannya bukan di pasar modal itu gitu.